Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dan zaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh langsung banyak yang nyambung. Pagi ini teman-teman saya membuka Google kosong seperti Bang Kay ya. Bang Kay kan suka buka Google kosong nih teman-teman. Saya mendapatkan dua berita yang saya pikir wajib untuk kita komentari bersama-sama teman-teman. Dan harapan saya teman-teman menuliskan setiap komentar teman-teman itu di kolom komentar video ini. Dan saya berharap juga komentar-komentar itu adalah komentar yang membangun, komentar yang waras, komentar yang menyadarkan setiap umat muslim agar percaya kepada Yesus Kristus dan meninggalkan agama Islam. Ini berita yang pertama. Selamat pagi Kalimatullah. Ya, selamat pagi Google. Ada apa nih Google? Google punya berita yang menarik, punya berita yang sedang viral atau bagaimana nih Google? Mari kita lihat-lihat dulu ya teman-teman. Wah, kayaknya ada berita bagus nih teman-teman. Menikah keempat kalinya, Barbie Kumalasari persunting mualaf. Waduh, mari kita lihat berita ini teman-teman. Sepertinya menarik ini. Menikah keempat kalinya, Barbie Kumalasari dipersunting mualaf. Kita lihat ya teman-teman beritanya. Jakartaberita1.com, Barbie Kumalasari melangsungkan pernikahan untuk keempat kalinya di Bandung, Jumat 31 Mei 2024. Barbie Kumalasari menikah dengan mantan suami keduanya bernama Bagus Saputra yang merupakan seorang mualaf. Jadi ini mantan suaminya ternyata teman-teman, laki-laki yang mualaf ini. Sebelum mengucapkan ijab kabul, sehari sebelumnya Bagus Saputra melakukan proses mualaf. Nah, inilah teman-teman oknum-oknum mualaf ini ya. Kalau mau menikah, pasti mereka pindah agama teman-teman. Salah satu motivasi para mualaf ya seperti ini teman-teman. Karena di agama sebelumnya mungkin gak dapat jodoh, ya udah pindah ke agama Islam. Janda pun jadilah teman-teman, mantan istri pun jadi. Kira-kira begitulah kan para mualaf-mualaf ini ya. Tapi anehnya ya teman-teman, kita di sebelah sana sering berkata bahwa para mualaf itu adalah orang-orang yang dapat hidayah. Para mualaf itu adalah orang-orang yang sudah menemukan ajaran yang benar atau agama yang benar. Tapi pada kenyataannya ya ini ada udang di balik bakwan teman-teman. Menjadi mualaf adalah salah satu syarat agar dapat menikahi janda kaya teman-teman ya. Kira-kira begitulah ya. Mari kita lanjutkan. Bagus Saputra pun mengucapkan doa dua kalimat syahadat sebagai syarat memeluk agama Islam. Bismillah masuk Islam biar nikahnya sah. Tuh kan, benar kan teman-teman? Biar nikah sah kita harus jadi mualaf dulu. Kata Barbie Kumalasari dipantau Instagram pribadinya @barbie_kumalasari, dipantau berita1.com 1 Juni 2024. Berarti baru kemarin nih berita ini teman-teman. Dalam unggahan tersebut Barbie tampak merekam proses mualaf Bagus Saputra yang dipandu seorang ustadz. Hai teman-teman, ini Bagus mau masuk Islam karena besok mau merit. Oke semuanya, thank you ya, kata Barbie. Waduh teman-teman, kalau teman-teman pindah ke agama sebelah itu ya kayak gini lah, mudah sekali, nggak perlu kita
menjadi orang yang cerdas dan pintar dulu kalau mau pindah ke agama sebelah itu, teman-teman. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, teman-teman sudah sah masuk ke dalam agama yang dianggap rahmatan lil alamin itu, teman-teman. Padahal ya seperti inilah, ada udang di balik bakwan. Setelah melangsungkan syahadat dan memeluk agama Islam, Bagus kemudian menikahi Berbi Kumalasari pada keesokan hari Jumatnya. Di unggahan itu terlihat Bagus melakukan ijab kabul menggunakan tata cara Islam. Saudara Trimulyo Bagus Saputra, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Kumalasari Mukhlishah binti Hermuktib Latif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan 100 gram dibayar tunai. Ucap wali hakim pernikahan Berbi Kumalasari dan Bagus Saputra. Ya begitulah, teman-teman. Kalimat ijab tersebut langsung disambut Bagus dengan satu tarikan nafas. Saya terima nikah dan kawinnya Kumalasari Mukhlishah binti Bapak Hermukti Latif dengan mas kawin seperti yang disebut tunai, kata Agus Saputra. Unggahan dari Berbi Kumalasari itu membuat figur publik membanjiri kolom komentar Instagram milik Berbi Kumalasari tersebut. Selamat ya kakak, alhamdulillah. Selamat ayang, sah sekarang, kata akun Ratu. Itulah akunnya, teman-teman. Ratu apa saya nggak tahu lah. Diketahui Berbi Kumalasari pernah melakukan pernikahan dengan Farid Winur Yanto untuk pertama kali. Kemudian pernikahan kedua dengan Bagus Saputra pada 2015. Berbi Kumalasari pernah mengaku menikah siri dengan artis Galih Ginanjar. Pernikahan Berbi Kumalasari dan Galih Ginanjar akhirnya kandas setelah berpisah pada tahun 2020. Ya inilah, teman-teman, tujuan para mualaf, salah satunya ya ini. Kalau pengen menikah, kalau pengen mendapatkan daging 1 petak di bawah perut, ya harus mualaf dulu. Karena kalau sudah mualaf ya gampang-gampang aja menikah, teman-teman. Ya nggak peduli lah setelah ini rumah tangga akan seperti apa, yang penting menikah dulu, teman-teman. Berikutnya, Google punya berita apa lagi nih, teman-teman, yang bisa kita bacakan, yang bisa kita publikasikan untuk teman-teman kita yang kurang suka membaca. Wow, kayaknya ada berita yang bagus juga nih dari Google, teman-teman. Kisah hilangnya Hajar Aswad selama 22 tahun hingga haji dihentikan. Mari kita lihat, teman-teman. Dan teman-teman silahkan memberikan komentar di setiap artikel yang kita baca, teman-teman ya. Apapun argumentasi dan komentar teman-teman, silahkan tuliskan di bawah. Tuliskan di kolom komentar video ini ya. Kisah hilangnya Hajar Aswad selama 22 tahun hingga haji dihentikan. Jakarta, Hajar Aswad diyakini sebagai batu mulia yang berasal dari surga. Waduh. Menurut sejarah, Hajar Aswad pernah dicuri dan hilang selama 22 tahun. Siapa pelakunya? Hajar Aswad terletak di salah satu sudut Ka'bah. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan mencium Hajar Aswad sehingga dianggap menjadi sunnah tawaf. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar R.A., ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW beristilam menyentuh rukun Yumani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. Namun pada suatu terjadi tragedi di Mekah yang membuat Hajar Aswad menghilang. Pada kurun waktu tersebut pula Ka'bah kehilangan batu hitam dari surga tersebutlah. Kata Abdul Somad, batunya awalnya berwarna putih nih, teman-teman. Tapi kok ini di sini dikatakan berwarna hitam ya pada saat dicurinya. Padahal Somad mengatakan itu bahwa batu itu awalnya berwarna putih.
Dan setelah dicium-cium sama orang-orang yang pergi ke sana, akhirnya batu itu menjadi hitam. Ya kita nggak tahu pada saat dicuri itu batunya sudah berwarna hitam atau masih berwarna putih nih teman-teman, ya kita nggak tahu ya. Tapi pada intinya batu ini pernah menghilang dalam keadaan sudah hitam teman. Ya mari kita lanjutkan membaca artikel ini teman-teman, karena artikel ini akan mengutarakan kisahnya, kira-kira begitulah. Abu Thohir Al-Karmuti dalam pencurian Hajar Aswad. Hajar Aswad hilang karena dicuri. Pencurian Hajar Aswad dilakukan oleh kelompok Syiah bernama Karmatian yang kala itu dipimpin oleh Abu Thohir Al-Karmuti. Tepatnya pada tahun 317 Hijriah atau 930 Masehi. Abu Tahir dan kelompok Karmatian yang telah berniat mencuri Hajar Aswad awalnya datang dari Bahrain menuju Mekah saat sebelum waktu pelaksanaan haji. Setibanya di Mekah, penduduk Mekah menolak mentah-mentah kedatangan Abu Thohir dan pengikutnya. Diceritakan dalam buku jejak sejarah di Dua Tanah Haram karya Mansya Aji Putra, kelompok Karmatian pun membuat tipu muslihat dengan mengucapkan sumpah palsu untuk memasuki Mekah dengan damai. Bahkan mereka berpura-pura menunaikan haji agar dibolehkan masuk ke Mekah. Kala itu Abu Tahir membawa sekitar 600 penunggang kuda dan 900 pasukan berjalan kaki, dikutip situs Archide. Mereka pun mengingkari sumpah tersebut dan tak lama kemudian kelompok Karmatian berhasil mengambil alih kota Mekah. Kok bisa Rasulullah ditipu sama orang-orang kayak gini ya? Bukankah Rasulullah adalah orang yang cerdas, orang yang pintar kata mereka kan? Tapi bisa ditipu sama orang ini teman-teman. Abu Thohir dengan segera memerintahkan Ja'far bin Alaj untuk mengambil Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Tidak hanya Hajar Aswad yang dicuri, mereka juga menjarah barang-barang berharga yang ada di Ka'bah. Kelompok Karmatian merampas harta orang-orang di Ka'bah, merobek kiswa atau penutup Ka'bah, melepas pintu Ka'bah hingga mengambil talang emasnya. Mereka juga membantai seluruh jemaah haji di Ka'bah dan penduduk Mekah. Kelompok Karmatian juga membantai 30.000 jemaah haji yang sedang tawaf, iktikaf dan sholat. Waktu pembantaiannya memang bertepatan dengan puncak musim haji. Kelompok Karmatian membuang sekitar 3.000 mayat pembantaian tersebut ke dalam sumur air suci Zam-Zam. Waduh. Sekarang kalau kita lihat ya teman-teman, salah satu tujuan jemaah haji itu yang mengambil air Zam-Zam ini. Katanya air Zam-Zam itu suci, air Zam-Zam itu baik untuk kesehatan, dan masih banyak lagi lah fungsi-fungsi yang mereka yakini teman-teman. Ternyata ya saya baru tahu teman-teman, pada saat batu Hajar Aswad ini pernah dicuri oleh kelompok Karmatian ini, ternyata mayat-mayat yang mati di Mekah waktu itu dimasukin ke dalam sumur Zam-Zam ini. Waduh, bagaimana nih umat muslim, saudara-saudara muslimku. Ternyata sumur itu ya, tempat air yang kalian anggap suci itu pernah dimasuki mayat nih. Bagaimana ini? Lanjut teman-teman. Kemudian sisanya dikubur oleh mereka tanpa memandikan, mengkafani atau menyolatinya. Kelompok tersebut bahkan melantunkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan nada seolah mengejek pada jemaah. Mereka juga menganggap ibadah haji sebagai sebuah ritual penyembahan berhala layaknya orang-orang di zaman jahiliyah. Wah, ternyata kelompok pencuri batu Hajar Aswad ini teman-teman melihat orang-orang yang melakukan ibadah haji itu ternyata mereka adalah seperti orang-orang di zaman jahiliyah, di mana mereka melakukan penyembahan berhala. Bisa jadi teman-teman tujuan perampok-perampok ini adalah untuk membuang berhala-berhala yang di sana supaya orang-orang muslim, orang-orang yang percaya kepada Rasulullah di sana tidak menyembah berhala lagi teman-teman. Karena ya ternyata ibadah haji itu sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita
Kalau sekarang orang-orang yang pergi ibadah haji, mereka bilang ya mereka ibadah haji karena mengikuti tauladan Rasulullah. Ternyata Rasulullah pun melakukan penyembahan berhala pada saat itu, teman-teman. Iya, ini menurut kelompok Karmatian ini, teman-teman. Dan itu pun menjadi salah satu alasan mengapa mereka merampok dan menghancurkan dan mencuri batu Hajar Aswad itu, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga baru mengetahui fakta ini. Bagaimana, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Setelah tragedi berdarah di kota suci tersebut, ibadah haji pun ditiadakan selama 8 tahun berturut-turut sebab para jemaah takut akan kembalinya teror keji dari kelompok Karmatian. Nah, mari kita lanjutkan membaca sejarah kembalinya batu Hajar Aswad yang sudah hilang 22 tahun ini, teman-teman. Pertanyaannya ya, teman-teman, pada saat tidak ada batu itu mereka ibadahnya gimana ya? Mereka pergi mencari batu yang lain atau bagaimana untuk disembah ya, kita nggak tahu ya, teman-teman. Yang kita tahu menurut kelompok Karmatian ini, mereka adalah orang-orang yang hidup seperti di zaman jahiliyah, menyembah batu, yang pada intinya mereka adalah penyembah-penyembah berhala, teman-teman. Lanjut. Setelah berhasil mencuri Hajar Aswad di Ka'bah, Abu Tahir memerintahkan pasukannya untuk menyimpan Hajar Aswad tersebut ke Masjid Al-Dorir yang terletak di ibu kota baru negara mereka di Al-Hasa di Bahrain. Hajar Aswad pun disimpan di sana selama 22 tahun. Qutb al-Din, sejarawan Ottoman, bercerita dalam tulisannya tahun 1857, Abu Tahir ingin menjadikan masjid di Al-Dirar sebagai tempat suci layaknya kota suci Mekah. Namun ia gagal mencapai impiannya sebab meninggal dunia. Pemimpin Karmatian Abu Tahir Al-Karmati meletakkan Hajar Aswad di masjidnya sendiri, Masjid Al-Dirar, dengan maksud mengalihkan haji dari Mekah. Namun ia gagal. Tulisnya yang dikutip dari World Bulletin. Menurut catatan Imam Al-Jawain dalam Historia Islamika, Hajar Aswad akhirnya kembali ke Ka'bah setelah 22 tahun lamanya pada tahun 952 Masehi, setelah kondisi kota Mekah kembali aman. Berarti selama batu Hajar Aswad ini hilang atau dicuri ya, teman-teman, tidak ada kedamaian di kota Mekah, di kota suci Mekah, teman-teman ya. Kelompok Karmatian menyimpan Hajar Aswad sebagai tebusan dan meminta bayaran kepada Bani Abbasiyah dengan jumlah uang yang sangat besar agar bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya Hajar Aswad dapat kembali, namun dalam kondisi rusak dengan keretakan yang membaginya menjadi 7 bagian. Untuk menjaga bentuknya, penjaga Ka'bah pun membingkai Hajar Aswad dengan perak seperti yang dilihat saat ini. Oh, ternyata mengapa di sekeliling Hajar Aswad itu ada peraknya, ternyata karena Hajar Aswad ini sempat retak dan hancur, katanya begitu, teman-teman. Silahkan teman-teman mengomentari setiap artikel yang sudah kita baca ini, teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini juga kita akan menyimak sebuah diskusi lintas agama untuk menutup video kita antara Bang Edis dengan para muslim-muslim yang ada di TikTok, di mana mereka mendengar hadis dan isi Qur'annya sendiri, tetapi mereka tidak mengimani itu. Yang terjadi adalah mereka kepanasan, bahkan mereka berontak, teman-teman, mendengar setiap dalil yang diucapkan oleh para apologet Kristen. Mari kita simak video selengkapnya. Acara kali ini Bang, ada Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam jangan lari. Oke Bang, silakan Bang. Mau Kristen dulu yang bertanya atau Islam dulu yang bertanya? Bebas Bang. Abang dulu bertanya, dia nanti saya akan menjawab. Baik. Jadi Bang gini, jadi kita mengikuti dua sosok yang berbeda. Abang mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus, Abang mengikuti Muhammad. Betul Bang? Oke. Aku tanya Bang. Kalau di zaman sekarang Bang, orang Islam ditanya, apakah Muhammad itu suri toladan dan panutan semua orang? Pasti jawabannya iya. Muhammad menjadi sosok panutan terbaik sepanjang zaman. Abang setuju itu?
Ya. Setuju? Iya, tapi gini Bang. Tapi Yes. gini. Ada satu riwayat, aku tanya dulu Abang udah tahu ini atau belum? Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengannya ketika Aisyah berumur 9 tahun. Abang pernah dengar itu? Ya sudah. Oke, nah sekarang Bang, kalau zaman sekarang orang menikah dengan anak di bawah umur, ditangkap polisi nggak Bang? Ditangkap, pasti kan ditangkap karena itu Iya. undang-undang. Iya, karena dianggap apa Bang? Perbuatan kriminal tidak Bang? Kalau masalah pernikahan sekarang anak di bawah umur kan seharusnya itu kena hukum. Ya, Ya, artinya dihitung atau dalam sudut pandang zaman ini, artinya perbuatan itu dianggap sebagai kriminal, betul tidak Bang? itu kriminal, sangat kriminal. Oke. Nah sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kalau begitu, apakah masih pantas Muhammad dijuluki sebagai sosok panutan di zaman ini? Begini, boleh saya jawab? Silakan Abangku, Anjapal. Siap. Makasih Abang, sudah kasih kesempatan untuk saya bicara. Kisah pada Nabi Muhammad SAW dinikahi pada Aisyah berusia 4 tahun itu tidak bersama-sama dengan beliau ketika mereka dikawin oleh dari ayahnya. Ayahnya menyuruh menikah tentang Aisyah dengan Muhammad. Tapi di dalam pernikahan itu, setelah selesai pernikahan, mereka tidak tinggal bersama-sama. Aisyah itu diajar oleh Muhammad. Ya, tinggal bersamanya umur 9 tahun Bang. Itu bukan umur 9 tahun. Aisyah itu Muhammad. Bunyi hadisnya gitu Bang. Abang Anjapal, aku koreksi dulu Bang. Dengan segala hormat Babang Anjapal, jadi bunyi hadisnya itu begini. Rasulullah menikahiku pada saat aku berumur 7 tahun dan hidup berumah tangga denganku pada saat aku berumur 9 tahun. Itu bunyi hadisnya Bang. Jadi memang Tunggu Bang, saya tanya. Hadis yang berbunyi itu di hadis apa? Apakah di hadis Bang, itu hadis sahih Bang. Semua ulama naik mengakui itu ya. Ulama mengakui itu Bang. Jadi kita jangan mengada-ada dulu Bang. Intinya begini, jangan Abang putar balikkan apa yang tertulis di hadis. Bahwasanya hadis berbicara semacam itu Bang. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bang. Karena Abang tadi bilang bahwasanya Muhammad itu sebagai sosok panutan, suri toladan sepanjang abad, sepanjang zaman. Bagaimana mungkin kalau orang zaman sekarang ingin meneladani Rasul, ingin mengikuti sunnah Rasul, dianggap sebagai perbuatan kriminal? Silakan Bang. Tunggu ya, baik Bang. Saya jawab sesuai ini Pak. Nyatanya Aisyah itu seorang anak dari sahabat Rasulullah Abu Bakar Said. Bang, mohon maaf Abangku Anjapal. Bang, kita nggak bicara dia anak siapa Bang. Kita nggak bicara dia anaknya siapa. Ini saya menjelaskan. Silakan. Ya, tapi kita bukan bicara di anak siapa Bang. Kita bicara bagaimana mungkin jika Muhammad itu sebagai sosok panutan, suri toladan, tapi kalau kita ingin ikuti apa yang diperbuat dia, sekarang kita dianggap kriminal. Contohnya gini, saya ingin menikahi anak umur 6 tahun atau 7 tahun, kemudian hidup rumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun. Bagaimana mungkin saya dianggap kriminal Bang ketika ingin mengikuti sunnah Rasul itu? Silakan Bang. Begini Bang, pada Aisyah kan menikah dengan Rasulullah itu umur usia 7 tahun. Ya, dan berumah tangga umur 9 tahun. Berumah tangga umur 9 tahun. Bunyi hadisnya begitu. Ya, 9 tahun. Begini. Maksud dari itu, Rasulullah menikah. Bukan dari Rasulullah yang ingin menikah dari Aisyah, bukan. Bukan contoh semacam begini. Wahai Aisyah, nikahilah aku secepat. Walaupun kamu umur yang sangat masih muda. Itu bukan begitu sebenarnya. Aisyah itu dinikahkan oleh ayahnya. Dari umur 7 tahun. Tapi beliau tidak tinggal bersama-sama semenjak Aisyah berusia umur yang sangat Bang Anjapal, mohon maaf Abangku Anjapal yang ganteng. Bang, kita tidak membahas Aisyahnya Bang. Kita membahas sosok Muhammad sebagai suri toladan. Artinya begini Bang, kalau Muhammad itu suri toladan, artinya semua perbuatan Muhammad, semua apa yang dilakukan Muhammad menjadi contoh panutan manusia Islam di zaman apapun. Betul atau tidak Bang? Artinya, artinya begini Bang. Ketika Anda ingin meneladani Muhammad, Anda harus melakukan apa yang dulu pernah diperbuat Muhammad. Contohnya, Muhammad sikat gigi pakai siwak, Anda sikat gigi pakai siwak. Ya kan? Muhammad berbuat ini, Anda tiru. Nah, sekarang Bang,
Kan tertulis dalam hadis, Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun. Dan hidup berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Sekarang bang, kalau abang praktekkan itu, abang dijemput polisi dan abang akan dipidana melakukan tindak pidana. Dan itu dalam kategorikan sebagai perbuatan kriminal. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mungkin abang percaya Muhammad sebagai sosok suri toladan, sedangkan kalau abang mengikuti yang dicontohkan Muhammad, abang dianggap sebagai kriminal. Silakan bang. Iya, maksudnya jawaban saya tetap mengarah ke situ. Itu jangan kita pandang Rasulullah nikahi Aisyah itu umur yang begitu lalu sudah bersama-sama. Aisyah itu Rasulullah tetap diajar ulang. Bukan nikah langsung sama-sama, tidak. Dan pada saat itu nanti Aisyah sudah dewasa baru kembali dengan Rasulullah yang secara wajib di agama. Berarti abang ingin memfitnah Muhammad. Bukan kenapa abang memfitnah? Oke, dasar abang mengatakan itu apa? Saya mengatakan bahwa Aisyah ini dinikah dengan Muhammad bukan langsung secara sama-sama. Berarti abang lebih tahu. Oke, berarti abang lebih tahu daripada Aisyah. Makanya saya kan menjelaskan dari awal ketika ayahnya suruh menikahkan Aisyah dengan Muhammad, kan abang putuskan di tali itu. Jadi begitu, Bang. Saya bacakan. Bang, gini Bang. Binika. Begini Bang. Bang Anjapal, begini Bang Anjapal. Bang Anjapal bisa dengar suara saya? Gini Bang. Mana yang bisa dipercaya? Abang Anjapal yang hidup tahun 2024 atau omongan Aisyah sendiri? Aisyah? Nggak ada hadis. Oke. Bang, di dalam hadis ini tertulis Bang, dari Aisyah. Apa? Di hadis Muslim, hadis Bukhari, hadis Muslim, banyak Bang hadis ini. Dan memang Bang, banyak sekali umat Muslim yang tidak tahu ini Bang. Sangat banyak sekali Bang umat Muslim yang tidak tahu ini. Gak ada Aisyah mengatakan. Betul Bang. Aku bacakan hadisnya Bang ya. Oke Bang. Oke. Jadi intinya abang menolak itu, dan walaupun benar nanti misalnya terbukti bahwa yang saya katakan benar, apakah abang siap keluar dari Islam? Bukan. Seandainya nanti betul yang saya katakan, apakah abang bersiap keluar dari Islam? Ini jangan. Berarti percuma Bang. Percuma. Saya minta tunjukkan hadis itu. Baik. Saya bacakan ya Bang ya. Jangan baca, tunjukkan. Buktinya. Sebentar. Nih, itu ya. HR Bukhari nomor 3894, Muslim nomor 1422. Dibuka kameranya Anjapal. Pak Anjapal, dibuka kameranya Anjapal. Halo Pak Anjapal. Ya teman-teman ya, jadi seperti saya bilang teman-teman, bahwasanya memang banyak teman-teman Muslim yang tidak tahu ya. Jadi masih mengelak ya. Kesana kemari ya, bilang ini dan itu, padahal apa yang kita katakan ini benar, tidak tahu ya. Oke, silakan Pak Anjapal, dibuka dulu. Halo Pak Anjapal. Oh, nampaknya dia sedang mungkin dia sedang meng-cross check mungkin dia ya. Mungkin dia sedang meng-cross check atau bagaimana. Nah, ini ada teman saya ya, Christian Persindo. Mungkin teman saya ini bisa menolong saya untuk membuka hadis di layar. Sekson, buka kembali tulisan ini Gundul itu. Ku ajari kau cara baca. Buka tadi itu Bang Hos. Oke. Buka tadi itu hadis. Oke. Dia bilang mana tulisan riwayatnya itu, tadi tulisannya Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari itu artinya riwayat Bukhari. Kau Anjapal. Kau nggak bisa baca, kau sok-sokan. Kau bilang mana. Bilang aja kau nggak bisa baca. Buka Bang. Sebentar Bang, buka dulu. Tapi pelan-pelan ya Bang ya, biar nggak kena ban kita Bang. Kemarin kena ban kita Bang. Siap Bang. Oke. Oh. Mau kulihat dia bagaimana cara baca ini. Jangan kau pura-pura pergi berak ya. Kasih jelas tulisannya Bang. Itu di bawah tulisannya. Rawahul Bukhari. Lihat tulisannya itu. Lihat. Di sampingnya itu tulisan Rawahul Muslim. Gimana dong? Oh, mau bodoh-bodoh teman-temanku di sini. Blur itu Bang, kasih jelas kan. Nah, itu jelas tulisannya itu. Gimana dong? Jangan kok pura-pura pergi boker ya, kabur dia. Udah kabur Bang, udah kabur. Udah kabur. Udah kabur. Udah aku bilang jangan kok pura-pura pergi berak.
Jangan seperti itu ya. Itu hadis sudah jelas-jelas sahih ya. Jangan lagi menolak ya. Nah, ini ada muslim nih bang. Kita coba naikkan dulu. Cuman ini agak botol bang. Cuman ini agak botol orangnya. Manggil pawangnya si Yang CP tadi ini. nggak botol. Sama goblok kau ini ada si CP ini. Nah, lihat nih. Tuh kejang-kejang kan. Kau baru datang kau kejang-kejang. Sama abang yang tadi. Itu riwayat siapa? CP. Kok riwayat siapa? Dia tanya hadis apa? Dia tanya hadis apa? Itu tadi bunyinya rawahul Bukhari. Dengerin, Ngerti kalau nggak kamu arti rawahul dengerin. Yang Bukhari? diriwayatkan siapa? CP. Katanya kamu pinter. Imam Bukhari itu tulisannya rawahul Itu hadis Bukhari. Imam Bukhari, bodoh. Yang diriwayatkan siapa? Dari Aisyah. Ayo kalian ini tambah Kau tolol di ngerti? hotel-hotel begini. Itu an Aisyah takolat. Kau tahu nggak? An Aisyah takolat. Kau tahu nggak? Yang meriwayatkan siapa? Masya Allah. Masya Eh, Allah. itu Masya Allah. tulisannya Makanya rawahul. Kau panggil Pak anjing ke sini. Salah kamu. Tampilin tadi Paras, tulisannya. bahasamu. Kenapa enggak? Kenapa? Tadi bahasamu bagus rupanya. Bahasamu Saya bacakan ya. Saya bacakan kau ya. Bang, tampilkan tulisannya bang. Saya sama si CP aja. Kamu diam. CP. Tampilkan bang tulisannya. Udah kamu diam. Tampilkan Kamu tulisannya diam. bang. CP aja. Diam ya. Abang tampilkan tulisannya please. Tampilkan Yang tadi bang. meriwayatkan Host. siapa? Kamu Ya udah tunggu ditampilkan dulu tulisannya. Oke. Bang, kasih lihat tulisannya bang. Kasih lihat tulisannya bang. Kasih lihat. Laku dulu kamu kalau Kasih kamu lihat, laku. Hei. Laku Atasnya, dulu. atasnya bang, tulisan atasnya. Oke, stop. Saya bacakan dia. Tazawwajanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sittus sinin. Ini siapa yang ngomong? Aisyah. Oke. Faqadimnal Madinata fanazalna fi Bani Iya, paham saya CP. Ibni CP Kharaj. paham saya. Apa yang kau coba kau baca? meriwayatkan siapa? Coba kau baca. Yang Di meriwayatkan bawah tulisannya siapa? Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Iya. Bukhari wa Muslim. Kamu makanya kamu CP sampai dia dipanggil-panggil, kamu dipanggil-panggil tapi Dia nggak ngerti apa itu. Yang meriwayatkan Kau ngerti nggak siapa? arti rawah? Itu tulisannya Rawahul Bukhari. Kau ngerti apa arti rawah? Rawahul Bukhari Muslim. Ma ma'na rawah? Yang meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan siapa? Botolnya hadis itu Muslim. Rawahul Yang Bukhari. meriwayatkan CP. Kamu juga tolol juga Hadis sih Bukhari. CP ya. Kamu tolol juga ya? Bukhari Muslim itu Benar juga kau ya? periwayat. Benar kau ya? Bukhari Aku Muslim juga itu kau yang periwayat. Iya, ngaku dulu kamu, biar saya jelasin kalau kamu tolol. Kamu sampai Bodohnya. panggil, sama-sama tolol ngadu kau di situ. Eksekusi bang. Dia nggak ngerti. Faras. Intinya itu Faras. Tadi temenmu itu bilang bahwasanya hadis ini katanya saya mengada-ada di sini ada. Katanya kau Faras, aku tanya sama kau hadis ini asli nggak? Hadis ini asli nggak? Hadis ini asli nggak? Oh, memang kau botol kau botol. Ini teman-teman bang tetap pasang itu hadisnya. Ini teman-teman ya, kalau ada tulisan di situ rawahul ya bang, gimana? Ya Bang CP, kenapa teman-teman Muslim mengatakan bahwasanya saya mengada-adakan hadis ini? Dibilang hadis ini karangan saya, Bang CP. Begini, teman-teman, ini ada tulisan Arab ya, dari tadi dia bilang itu hadis Bukhari. Ini orang nggak paham, Bukhari dan Muslim itu periwayat, makanya bunyinya Rawahul Bukhari ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, makanya disebut muttafaqun alaih ya. Kalau model comor harus diturunin. Iya, kenapa orang Islam kalau naik itu suaranya suara kaleng-kaleng terus dia bawa, suara kaleng-kaleng yang jelek itu. Nah, perhatikan baik-baik ini bacanya ya teman-teman ya. Orang Islam kok ajar kok cara baca. Tetap pas di situ, Bang. Ini dari Aisyah ini ya. Ini dari Aisyah berkata itu di atas itu. Aisyah berkata, "Tazawwajanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinina. Faqadimna al-Madinah fa nazalna fi Bani Harith ibni Khazraj." Nah itu jelas itu. Aku dinikahi oleh Nabi di usia aku 6 tahun, lalu kami datang ke Madinah dan tinggal di Bani Harith bin Khazraj. Saya tanya dulu, tadi kita kan sedang membahas apakah Muhammad itu suri toladan, dia panutan. Dijawab iya. Nah, berarti kalau kita ingin mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, berarti itu akan dianggap sebagai satu kebaikan. Nah, lalu bagaimana mungkin Muhammad menjadi panutan, teladan, sementara kalau kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Muhammad, yaitu menikahi anak, ya kalau kita hitung sekarang di bawah umur, kita dianggap sebagai kriminal. Silakan Bang. Ini ya, jadi itu salah satu, itu saya akui benar, karena itu dari hadis. Dan itu bertujuan untuk memberikan ilmu-ilmu fikih kepada Sayyidah Aisyah yang pada saat Stop di situ Bang, stop di situ. Anda fitnah lagi. Saya sebagai orang yang 13 tahun mendalami Islam, saya sangat tahu apa itu Islam. Coba Bang, sebutkan dalilnya bahwa tujuan Muhammad menikahi Aisyah supaya Aisyah dibekali ilmu ini dan ini yang Abang fitnahkan. Silakan. Hadis. Tunjukkan Bang, tunjukkan. Bang, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya Bang. Jadi itu untuk Tunjukkan Bang. Bang, tidak boleh ada-ada saja. Bang, tunjukkan dalilnya. Begini,
begini, Hadis. Bang Iqbal begini. Itu ada. Bang Iqbal begini, kalau Anda mengatakan, misalkan Anda mengatakan bahwa ini kan namanya syarah masuknya, syarah hadis, ya. Ya. Bisa nggak Anda tunjukkan syarahnya bahwa betul itu untuk mengajari? Coba tunjukkan sama saya syarahnya. Ini saya kasih tahu, saya kasih kisi-kisi aja. Syarah yang paling akurat, yang paling otoritatif dan paling muktabar untuk mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari lil Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba abang tunjukkan dari kitab itu. Ada enggak? Itu ada hadis Sayyidah Aisyah, Pak. Oke, apa bunyinya? Apa bunyinya? Mau yang mana dulu? Terserah abang, yang penting bisa jadi bukti. Bentar. Oke, cari ya. Kita tunggu Bang Hos. Kita tunggu. Iya, silakan kalau ada teman-teman Muslim bisa membantu Bang Iqbal Budiana. Jadi disangkain Bang Iqbal ini, kita ini orang Kristen nggak ngerti ajaran Islam. Justru Bang Iqbal, karena kami mengerti apa yang kamu percaya, makanya kami dibaptis Bang Iqbal. Ya, seperti itu Bang Iqbal ya. Justru karena saya mengerti Bang Iqbal, apa yang kamu imani, maka kami dibaptis. Kalau Kristen itu ajaran siapa? Paulus itu murid Yesus. Jangan lari kemana-mana. Lari. Jangan lari kemana-mana Pak Iqbal. Fokus dulu Pak Iqbal. Sehina-hinanya Islam lebihnya Kristen karena Tuhannya. Jadi Jangan lari kemana-mana Pak Iqbal. Aduh, Iqbal mau fokus nggak? Iqbal mau fokus membuktikan tadi atau tidak? Silakan, kita tunggu. Tuh, katanya ada yang ngomong gini, yang Muslim tinggalkan komal ini, nanti iman Anda terguncang dan Anda besok meninggalkan Islam. Jangan begitulah. Nggak akan terguncang kalau memang bisa. Nggak akan terguncang kalau memang betul itu. Nggak akan kok, tenang aja. Kita sudah bukan mempertahankan kalian. Enggak. Kita Tuhan Yesus nggak butuh umat botol. Jujur aja. Ya, yang menjadi Kristen itu orang Kristen aja kalau botol, kusur baptis aja sekalian. Ngapain jadi orang Kristen kalau botol? Jadi jangan takut Bang Iqbal ya. Tenang aja, yang Kristen aja gue suruh keluar dari Kristen kalau misalkan dia botol. Apalagi yang dari luar masuk ke dalam. Udahlah Bang Iqbal, carilah. Ada nggak? Ini saya nunggu nih. Nggak apa-apa tulisan cacingnya aja, nanti gue bacain. Ya, salam dulu, salam bro. Yeah. Salam Bang Guru. Salam Bang. Salam Bang. Salam. Pusing kepala gue. Salam. Pusing. Ada orang baca Quran tapi berbeda terjemahannya. Gue bilang Quran gue banget, ini kurang ajar bukan? Setan dia bilang, malah dia bilangin gua ini kan beda ya kan? Gua bilang Quran gua nih beda dengan dia, ngaco doang. Ya nggak Iqbal beliau ini mana? Lama sekali Bang Iqbal. Nampaknya dia harus dulu nih, kursus dulu nih sama Ustadz. Telepon gurunya mungkin dia. Bal, ya telepon guru dulu. Bal, ya, gimana kabarmu? Atau abang pergi ke toilet mungkin. Ada yang ngomong coba hadapi Juma katanya. Mana berani Juma kesini? Juma itu beraninya cuma di kandang doang. Gitu. Dia beraninya cuma di kandang doang itu. Jadi saya jelaskan. Apalagi Ya pelan-pelan ya bro. Menikahi Aisyah karena itu salah satu permintaan dari Allah. Bang, itu musik bisa di mute dulu bang. Enggak, itu musik siapa sih yang punya musik? Ah ya, Bang CP ternyata. Oke, silakan Bang Iqbal. Yang tujuannya ialah untuk menurunkan kecerdasan Rasulullah mengenai fikih tentang wanita, Bang. Jadi secara tidak langsung Aisyah ini itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, Bang. Dan menjadi saksi kehidupan Rasulullah ketika bersama Aisyah sehari-harinya. Makanya itu Nabi Aisyah, istri Nabi ini. Kasih lihat saya datanya, hadisnya begini. Kau bilang itu wahyu dari Tuhan kan? Mana ayatnya? Kasih lihat saya ayatnya. Ayat mana yang memerintahkan? Hadis Al-Bukhari. Oh, bilang itu. Buka aja, Bang. Riwayat Bukhari di kitab Bukhari. Tuhan benar apa enggak? Gini, itu kan kau bilang itu perintah Allah. Kalau perintah Allah berupa wahyu kan, nah mana di Al-Qur'annya gitu loh. Abang ini nggak sabaran. Ya udah kasih lihat saya ayatnya ya. Kalau memang itu perintah Allah, kasih lihat ayatnya. Bang Iqbal tidak boleh loh ngarang bebas ya, berhalusinasi yang nggak ada dibilang ada. Jangan begitu Bang Iqbal. Ya sudah, tunjukkan datanya. Ya tunjukkan datanya Bang, jangan ngarang. Jangan Anda ngarang bebas, tunjukkan datanya. Aku dinikahi Muhammad karena aku cerdas, karena aku mau diajari ini. Mana? Datanya mana? Silakan. Nah, dia bilang begini Bang Des, dia bilang itu katanya karena diperintah sama Tuhannya, ya kan? Nah kalau perintah Tuhan berarti kan itu firman, kalau firman berarti kan Al-Quran. Tunjukkan ayatnya bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan untuk nikahi Aisyah. Kasih lihat ayatnya, satu aja.
cepat. Aku udah 13 tahun Bang CP baca Al-Quran, bahkan nama Aisyah aja nggak ada dalam Quran. Jadi bagaimana mungkin? Berarti boleh kasih 500.000 dong kalau ketemu ayatnya. Aku tambahin lagi, aku tambahin lagi. Aku tambahin 500, 1,5. Tuh, silakan Bang Iqbal. Dari Al-Quran surat dari aku juga. ayat 21 dijelaskan tanda-tanda dan di Arum ayat 21. Arum 21, buka Arum 21. Dan di antara tanda Saya hafal ayat itu. Arum ya. Sebentar, dengarkan kau ini. Tunggu, buka dulu Arum. Nanti giliran saya bertanya ya kepada Pak. Sabar, buka dulu Arum. Giliran saya nanti bertanya. Iya, Arum 21, sabar dong. Buka dulu Arum 21. Saya hafalkan ya, saya hafalkan aja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Perhatikan di situ domirnya kum Bang, bukan kuma. Kalau kuma itu untuk kalian berdua, kamu berdua. Tapi di sini kum, ini berlaku sifat umum, bukan untuk Aisyah dengan Muhammad. Jangan bohong kau. Ini domir kum. Tolong bacakan. Ini saya bacakan dari tadi. Artinya, dan di antara tanda kekuasaannya dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu mana di situ Aisyah merasa tentram kepadanya dan dijadikan. Mana di sini supaya Aisyah pintar ini syariat? Mana di sini bunyinya supaya Aisyah pintar ini? Karena Aisyah pintar apa hukum-hukum kecerdasan. Itu cocokologi kau, astaga, nggak ada hubungannya dengan ayat ini. Ini ngarang. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Jadi Iqbal, sebentar. Iqbal, kamu harus bisa membedakan mana fakta dan mana yang difaksakan menjadi fakta, ya. Tidak boleh Anda ngarang bebas di sini. Ngadi kau ini. Ngadi kau ini. Bertanya saya kepada Anda boleh. Oke lah, silakan yang muslim selesaikan dulu ini barang. Bantu naik. Yang muslim silakan naik. Maksudku tuh begini loh maksudku ini, dengar dulu Bang Iqbal ya. Kau bilang tadi itu perintah Tuhan, ya kan? Nah, saya bilang mana ayatnya? Kau tunjukkan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Sebelum kau sendiri nggak hafal ayat itu, saya hafal nih, dengar baik-baik. Di sini saya kasih paham kau. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Perhatikan, ini ilmu nahwu ya. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kalian. Kum ini jamak muzakkar, Bahlul ya. Kalau kuma domirnya berarti untuk dua orang, yaitu bisa jadi Muhammad dengan Aisyah. Tapi ini pakai kum, maka ayat ini bersifat umum. Paham kau? Ya, dan di sini tidak berbicara. Dengar dulu Iqbal, di sini tidak berbicara supaya perempuan itu paham hukum, tetapi tujuannya apa di sini? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wanita untuk menyebarkan tentang keistimewaan wanita. Enggak ada. Ini ayatnya jelas, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Enggak ada urusannya dengan itu. Aku bertanya. Hikmahnya. Udah Iqbal botol ini. Udah Iqbal botol kau di bawah aja Iqbal. Kau enggak ada ilmu Iqbal, botol kau enggak ada ilmu. Oke. Sekian video kita hari ini teman-teman, kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Bantu share video-video yang ada dalam channel ini agar banyak umat muslim yang belum sadar, yang masih tidak waras otaknya, segera meninggalkan agama Islam dan menerima Kristus sebagai juru selamat mereka satu-satunya. Jangan lupa teman-teman tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar setiap channel ini mengupload video, teman-teman mendapatkan notifikasi dan segera menonton setiap video yang ada di dalam channel ini. Sekian video kita hari ini teman-teman, kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.